Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema kita kali ini tertib administrasi kependudukan. Nah, tadi sempat membahas terkait dengan program-program gitu ya, ternyata memang di Dukcapil sendiri ada suatu program yang katakanlah memang cukup menarik, ini menjadi terobosan baru gitu ya, yang memang untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, menjawab dari kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin kalau dari Bang Hendra sendiri, dari Ombudsman sendiri pastinya juga ada program-program gitu ya, bagaimana ini melakukan pengawasan dan juga untuk menertibkan lah bagaimana administrasi kependudukan khususnya di Bengkulu saat ini, seperti apa Bang? Ya, sebenarnya menarik juga yang tema yang kita bahas pada sore hari ini TVRI berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan, Mas Riko. Di tahun ini kita ada 3 tema besar nanti. Yang pertama terkait sebentar di tahun ini, insya Allah akan diadakan tes CPNS, benar. CASN, berarti nanti ada kaitannya. Yang kedua PPDB, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, kita akan ada pilkada, pemilihan wali kota dan gubernur kalau di kota. Dan ini semua perlu tertib administrasi kependudukan. Makanya kalau di Ombudsman, kita untuk pengawasan tertib administrasi kependudukannya juga selain pengawasan kepada masyarakat yang melapor, tapi juga di tiap-tiap poin ini kita biasanya buka posko. Nanti kita mau PPDB nih, penerima peserta didik baru. Ombudsman akan buka posko juga, posko pengawasan. Lalu tes CPNS. Nanti kita juga buka. Nah, mengapa saya soundingkan ke tertib administrasi kependudukan? Biasanya nanti ada irisan di sini. Dan yang menarik sampaikan Pak Widodo, terkadang masyarakat kita juga perlu sadar bagaimana tertib administrasi kependudukan itu jangan mepet-mepet ketika perlu, gitu ya Pak Widodo ya. Benar. Sekarang misalnya kita ingin jadi ASN misalnya. Ini tahun ini insya Allah bakal ada. Maka mulai sekarang kita tertibkan lagi administrasi kita cek lagi kartu keluarga kita. Dan dari sekarang kesadaran kita udah mulai bagaimana kita bersiap-siap untuk menata kembali administrasi kependudukan kita. Lalu yang mungkin nanti anaknya mau masuk sekolah, kita cek lagi nih kartu keluarga kita. Karena ini nanti kan sistem zonasi kan. Nanti jangan sampai nggak ada kakak pas mau daftar sekolah kan. Nah ini juga jangan nanti pas H-1 tutup pendaftaran, barulah kita panik gitu ya. Oh kakak saya nggak ini gitu ya. Lalu pilkada. Kita tahu bahwa data yang diambil KPU DPT itu kan sumbernya dari Capil. Lalu bagi yang nggak terdaftar di DPT pun itu bisa memilih asal dia mempunyai KTP. Berarti kan ini juga menjadi kunci juga ketika kita menyalurkan hak politik kita. Maka memang disinilah fungsinya bagaimana kita menyampaikan juga kepada masyarakat, mendorong bahwa ayo kita kembali tertib nih administrasi kependudukan kita. Dan kita punya hak untuk bagaimana mendapat pelayanan publik terkait administrasi kependudukan. Ya kita silakan datang ke Capil. Capil saya rasa juga welcome juga gitu. Mungkin mau konsultasi atau mungkin siapa tahu oh kakaknya kok ada yang keliru ya, beda dengan KTP atau misalnya belum ada pemecahan KTP atau misalnya status dan lainnya. Nah, ini mulai sekarang ayo kita masyarakat gitu. Kita lihat lagi KTP kita lihat kakak kita. Kalau ada yang memang perlu diperbarui, ya segera datang ke Capil gitu kan. Sehingga ketika diperlukan nanti mau CPNS, kita sudah siap dengan administrasi pendudukan yang tertib. Dan ini juga memudahkan juga Capil, Mas Riko. Coba bayangin, kalau masyarakat yang ingin CPNS itu semuanya ngurus ke Capil H-1 sebelum tutup pendaftaran. Gimana tuh tekanan pelayanan publiknya kan? Nah itu juga kan akhirnya, ya tadi kan di Dukcapil kan juga pasti kalau begitu banyaknya nanti pasti akan crowded juga gitu ya. Makanya kalau bisa mulai dari sekarang ini udah mulai kita menata, betul-betul dipersiapkan. Dan ini memang ini harus benar-benar disosialisasikan ke masyarakat bahwa ayo gitu. Ini di tahun ini ada 3 isu besar ini. Kita cek kembali kakak kita, cek kembali KTP kita. Kalau memang ada perlu diperbarui atau disinkronisasi,
langsung datang ke Capil. Mulai dari sekarang sudah diperbaiki ya, mungkin dipersiapkan gitu ya. Dan Capil juga saya rasa siap juga kan Iya, untuk betul. melayani masyarakat. Dan kalau di sisi ombudsman-nya, tatkala kita sudah datang ke Capil, ada hal-hal yang mungkin Dari pelayanannya. dari pelayanannya nggak apa-apa, nggak usah suka-sukaan, lapor ke ombudsman. Kami juga dengan Capil juga udah biasa bagaimana kita berkomunikasi mungkin kepada Capil jika memang ada keluhan atau komplain, Iya. gitu ya. Artinya memang peran dari ombudsman sendiri tadi selain bagaimana mengawasi gitu juga tetapi memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan Betul. membuka posko gitu ya Betul. untuk masyarakat mungkin yang ingin berkonsultasi dan lain sebagainya. Betul, walaupun kita juga apresiasi juga. Saya juga tahu tuh program pemerintah kota itu ya, bagaimana pemerintah kota dalam tanda kutip kayak jemput bola akhirnya kan. Iya. Ketika ada yang meninggal di malam ketiga, itu di tempat saya juga sering itu. Jadi diserahkan langsung akta kematian, KK yang diperbarui dan KTP yang diperbarui. Iya. Tapi itu juga perlu juga peran masyarakat secara luas juga Iya. untuk bagaimana kita sama-sama nih tertib administrasi. Dan di Capil juga ketika masyarakat datang ingin memperbarui administrasinya juga harus dilayani dengan seoptimal mungkin. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tadi soal pelayanan, bagaimana terkait dengan program juga. Nah, tadi kan disampaikan oleh Pak Widodo bahwa beberapa program, salah satunya adalah 661 tadi ya Pak, yang jemput bola katakanlah memberikan sertifikat dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau untuk pelayanan sendiri, apakah pelayanan katakanlah untuk anak-anak sekolah yang baru berusia 17 tahun, hal ini juga dilakukan jemput bola atau mungkin ada beberapa yang tadi ketika ada suatu momen-momen katakanlah lagi tes polisi atau mungkin ada tes PNS, jadi mereka yang justru berbondong-bondong datang ke Dukcapil, ini seperti apa programnya Pak? Terima kasih Mas Riko. Kita juga ada program apa yang disampaikan Mas Hendra tadi, jemput bola. Jemput bola juga bukan hanya untuk yang pemula ya, tapi juga yang ODGJ, kita juga kerjasama dengan rumah sakit jiwa, kemudian yang lansia, kita langsung ke rumah-rumah. Ini karena merupakan hak semua warga untuk mendapatkan layanan yang sama dan tidak diskriminatif. Kemudian terkait dengan pelayanan bagi pemula, kami dari tim Dukcapil itu melaksanakan perekaman, kemudian pencetakan KTP-KTP di sekolah-sekolah, itu secara bergiliran. Di dalam pelaksanaannya kami melakukan perekaman anak-anak yang usia 16 dan 17. Karena untuk KTP itu adalah 17+1 Mas Riko, baru bisa kita cetak, seperti itu. Nah di samping itu juga, kita juga membuka layanan bergabung dengan MPP, mau layanan publik di kantor sebelah. Juga pelayanannya sama, bisa cetak KTP, merekam, kemudian akte, dan KIA juga bisa dilayani di MPP, Mau pelayanan publik ya? mau layanan publik. Di samping itu juga kita bergabung dengan MPP Bergerak, di mana Dukcapil juga ada misinya juga Dukcapil Bergerak. Jadi bergabung kemarin di launching di Kecamatan Singaran Pati, dan insya Allah selesai Lebaran ini nanti mungkin kita akan keliling ke 9 kecamatan. Jadi pelayanan yang dilakukan baik itu administrasi kependudukan maupun layanan-layanan seperti PBB, kemudian SIM keliling dan sebagainya, seperti itu. Dan kami jujur terkait dengan kepemilikan dokumen ini sangat bertanggung jawab ya. Namun tidak mutlak bahwa semuanya itu menjadi tanggung jawab Dukcapil. Kemudian ada juga layanan disabilitas. Nah, disabilitas ini setelah kita lakukan pelayanan jemput bola, juga kita lakukan perubahan di datanya Mas Riko. Seperti misalnya disabilitas tunarungu. Jadi di sistem data kita juga kita rubah setelah kita lakukan perekaman disabilitas tunarungu, disabilitas tunanetra. Ini apa gunanya? Tatkala di sistem data kependudukan kita sudah tertata dengan baik, ini nanti bisa digunakan sebagai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Contoh, data ini akan digunakan oleh Dinas Sosial. Berapa warga Kota Bengkulu yang disabilitas netra? Berarti apa yang mereka butuhkan? Mungkin tongkat. Oh, ini ada jumlah disabilitas tunarungu. Nah, mungkin berapa yang dibutuhkan oleh warga kota yang tunarungu yang bisa tangani oleh
dinas sosial seperti itu, Mas. Artinya tidak memberikan pelayanan kepada pemula saja ya, katakanlah jemput Iya, bola tadi, jemput ada bola. ODGJ, kemudian Lansia, lansia, dan juga gitu. untuk disabilitas Iya, gitu ya. disabilitas. Oke, kita akan beri kembali, nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo.